Halo guys, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Kali ini Mimin mau buat alur cerita horor nih guys, yang berjudul Last Shift 2014. Nah, si sutradara ini bernama Anthony de Blasi, dikenal dengan sutradara genrenya horor. Tidak heran di setiap filmnya selalu membuat film horor yang seram-seram banget guys karakternya, bikin penonton merinding melihat wajah-wajah hantu yang muncul. Kisah horor yang menceritakan tentang sebuah kantor polisi yang berada dalam proses perpindahan. Officer Jessica Loren telah ditugaskan untuk menunggu tim yang akan mengambil limbah biologis berbahaya dari tempat penyimpanan di kantor polisi tersebut. Tetapi yang tidak diketahui oleh Jessica, pemimpin kelompok kultus John Michael Payment telah menghantui tempat tersebut sejak dirinya dan dua pengikutnya bunuh diri di sel mereka tepat setahun sebelumnya. Sekarang Jessica akan mengetahui sendiri betapa berbahayanya teror mereka ketika ia ditugaskan menjadi penjaga malam terakhir di tempat tersebut sendirian. Tidak berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita ke ceritanya. Cerita berawal di malam hari. Ada seorang wanita bernama Jessica Loren. Ia adalah seorang perwira polisi pemula. Ia ingin menjadi seorang polisi karena keinginannya sendiri dan mengikuti jejak sang ayah. Pada tugas pertamanya, ia diperintahkan untuk mengambil giliran kerja terakhir sendirian di kantor polisi lama sebelum ditutup secara permanen. Ibunya Loren memohon agar ia tidak mengambil pekerjaan itu, karena ayah Loren, yang juga seorang perwira polisi, terbunuh saat bertugas. Ibunya tidak ingin Loren mengalami hal yang sama seperti ayahnya. Setelah meyakinkan ibunya, Loren melapor untuk bertugas kepada komandannya bernama Sersan Cohen. Sersan Cohen menjelaskan bahwa semua panggilan darurat sudah dialihkan ke kantor yang baru. Jadi Loren akan terasa lebih tenang karena tidak akan menerima panggilan darurat. Lalu Sersan Cohen memberitahu alamat dan nomor teleponnya yang tertera di dinding supaya Loren bisa menghubunginya untuk keadaan darurat. Selanjutnya Sersan Cohen membimbingnya dalam tur singkat, di mana ia menjelaskan bahwa akan ada petugas dari kantor pusat akan berada di sana untuk mengumpulkan bukti yang tersisa, dan Loren tidak diizinkan untuk pergi meninggalkan kantornya. Setelah menjelaskan semuanya, Sersan Cohen memberikan kunci kantor dan pergi. Setelah jam kerja dimulai, beberapa saat kemudian, Loren pun menjadi bosan dan hampir tertidur. Ia pun terbangun dan mendapat panggilan darurat dari seseorang misterius bernama Monica Young yang meminta pertolongan, namun teleponnya terputus begitu saja. Dan Loren melaporkan panggilan itu kepada kantor pusat supaya bisa dilacak. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Saat Loren mengecek, dia tidak melihat siapapun di sana. Sir. Saat kembali ke dalam, ia menemukan seorang pria tunawisma di lorong. Ia membuang air kecil di lantai dan menolak untuk pergi. Tetapi Loren berhasil mengeluarkan pria itu secara paksa. Singkat cerita, Loren pergi ke kamar mandi. Ia melihat seisi ruangan kamar mandi terlihat kotor, kumuh, dengan bau aroma tidak sedap. Kemudian ia menelusuri ke tempat loker milik sang ayah bekerja dulu. Lalu ia menemukan sebuah foto dirinya saat masih kecil bersama ayahnya. Ketika ia ingin mengembalikan fotonya, tiba-tiba semua pintu loker terbuka sendiri bersamaan. Loren yang bingung, ia langsung pergi dari situ. Dan kembali ke tempat awal. Saat sedang bersantai, ia mendengar suara gaduh dari dalam lorong dan melaporkan ke kantor baru. Tapi ia malah mendengar sebuah nyanyian sekte. Seketika lampu padam setelah mendengar nyanyian itu. Loren yang pemberani, ia mengalahkan rasa takutnya karena tugas utamanya adalah melindungi nyawa dan properti. Show me your hands. Show me your hands. Do it now. Saat menelusuri lorong,
Loren bertemu dengan pria tunawisma yang sedang mengacak-ngacak berkas. Loren yang kesal dengan tingkahnya, ia membawanya ke sel tahanan, di mana pintu tiba-tiba menutup dan mengunci. Dan lampu-lampu padam. Seorang yang berwajah berdarah mengejutkannya di jendela pintu, dan Loren menjatuhkan senternya. Seseorang yang tidak dikenal mengambil senternya Loren dan mengejeknya. Ketika lampu kembali menyala, pintu terbuka dan tidak ada orang di sana kecuali dirinya dan pria tunawisma. Loren semakin gelisah ketika dia mengalami kejadian yang aneh, yaitu bertemu banyak sosok hantu, mendapat telepon darurat dari seorang misterius, dan mendengar suara-suara bernyanyi. Loren pun menguatkan dirinya dan menunjukkan keberanian dalam menghadapi bahaya apapun, termasuk cemoohan atau ejekan. Singkat cerita, Loren bertemu dengan seorang wanita bernama Marigold, yang mengatakan kepadanya bahwa dia pernah berada di sel. Lalu polisi membawa sekte terkenal dan ditahan di samping sel Marigold. Sekte terkenal itu dipimpin oleh John Michael Payman yang karismatik. Marigold mengatakan lagi bahwa kisah yang diceritakan kepada publik bahwa sekte itu terbunuh di kediaman mereka tidak benar. Sebaliknya mereka melakukan bunuh diri massal di sel itu setahun yang lalu, setelah menyanyikan sebuah lagu sekte yang sering didengar oleh Loren. Lalu roh-roh iblis menyelimuti tembok-tembok yang ada di sel itu. Setelah bercerita, Marigold pun pergi. Saat Loren kembali ke dalam, ia diperlihatkan pengakuan dari John Michael Payman dan dua wanita dari TV yang menyala. Mereka adalah keluarga Payman yang mengungkapkan bahwa sekte memuja Raja Neraka. Makhluk itu bernama Payman. Sebelum melakukan bunuh diri massal, Payman mengancam untuk kembali dan menghancurkan segalanya. Saat sudah selesai, tiba-tiba kursi-kursi bergerak sendiri dan menyerang Loren. Untungnya Loren pun selamat dan langsung bergegas pergi. Singkat cerita, Ryan Press, seorang rekan polisi, tiba di kantor, dan Loren menuduhnya merencanakan lelucon tersebut untuk menakut-nakuti Loren. Ryan merasa bingung, ia bersikeras bahwa ia datang untuk memeriksa keadaan Loren. Saat sedang mengobrol, Press membenarkan bahwa John Michael Payman itu ditangkap hidup-hidup dan mengatakan kepadanya bahwa ada dua petugas yang mati tertembak saat penangkapan Payman, yaitu salah satunya ayahnya Loren. Namun saat Ryan pergi, Loren melihat luka tembak di bagian belakang kepalanya dan dia menghilang. Ternyata dua petugas yang mati itu adalah ayahnya Loren dan Ryan Prish. Tidak disangka. Setelah melihat beberapa penglihatan para pemuja dan korban-korban mereka, Loren menelpon Cohen dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menyelesaikan giliran kerjanya. Sersan Cohen pun mengancam akan memecatnya jika tidak menyelesaikan sampai besok pagi. Kantor pusat kepolisian Sanford memberi tahu Loren bahwa Monica Young adalah korban terakhir dari pemujaan Payman dan meninggal lebih dari 1 tahun yang lalu di dalam hutan. Jadi Loren mendapat panggilan darurat, itu adalah rohnya Monica Young ya guys. Ih serem. Oke lanjut. Seorang anggota kultus Payman yang masih hidup memasuki kantor itu diam-diam dan membawa Loren ke sebuah ruangan yang hanya untuk mati bunuh diri di depannya. Karena malam itu adalah malam kematian Payman, sehingga wanita itu ingin merayakannya. Loren mencoba pergi, tetapi pintu terkunci rapat dan Loren mencoba menembak kacanya namun tidak pecah. Ayahnya yang sudah meninggal menelponnya dan menuntut keadilan atas kematiannya. Dan ia kembali ke sel tahanan untuk menemukan pria tunawisma itu, tapi ternyata pria itu telah mati tergantung. Ayahnya menelpon lagi untuk memperingatkannya tentang anggota kultus yang akan menyerang kantor. Tidak lama kemudian, ada 3 orang anggota kultus datang dan menyelinap masuk.
dan Lauren membunuh mereka satu persatu. Saat Lauren menembak yang terakhir, Sersan Cohen pun datang dan menembak Lauren dari belakang. Lauren pun tersadar, dan dia menyadari pikirannya telah dikacaukan oleh hantu-hantu sekte itu, yang sebenarnya dia telah membunuh seluruh petugas di awal film, yang tujuannya mereka ke sana untuk mengambil barang bukti. Sersan Cohen meminta bantuan medis, dan Lauren didekati oleh roh-roh Paimon dan para pemujanya ketika dia kehabisan darah. Cerita pun selesai. Aku kasih penjelasan sedikit ya guys, biar kalian makin ngerti sama film ini. Nah, jadi kantor itu sebelumnya pernah ada yang ditahan seorang sekte terkenal, yaitu John Michael Paimon dan dua pemujanya. Mereka membunuh para gadis untuk menjadi korban pemujaan. Lalu mereka bertiga bunuh diri massal di salah satu sel di situ, dan mayatnya hilang. Nah, karena yang bunuh diri itu anggota sekte, jadi teror mereka tidak berakhir di dunia nyata, berlanjut ke dunia gaib guys. Sehingga kantor itu menjadi angker dan selalu menghantui orang-orang yang berada di sana. Nah, si John Michael Paimon itu pemimpin sekte ya guys. Dan si Lauren ini awalnya ia hanya mengetahui bahwa Paimon itu terbunuh di TKP guys, dan baru mengetahui kebenarannya yang terjadi setelah bekerja di kantor itu. Cukup ya penjelasan dari aku, semoga kalian bisa paham dan ngerti sama alur cerita ini. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video aku. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaruku ya. Oke, bye!